Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan ceramah saya, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Di Kota Padang ada ruang rapat. Letaknya dekat dari rumah si Mamat. Cakep. Selamat datang hadirin yang terhormat. Semoga senantiasa mendapat rahmat. Amin. Laut biru seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati terdalam, izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam. Salawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umat-umatnya yang selalu beristiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Marilah sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan juri yang terhormat, hadirin dan juga teman-teman saya yang saya bahagiakan. Izinkan saya, Pangeran Prasetyo Wibawa, menyampaikan pidato saya yang berjudul Mengatasi Tantangan Generasi Muda Islam. Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, tentunya akan sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Dimulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Hal inilah yang menjadi tantangan yang harus kita hadapi dengan bijak. Kita harus memiliki pemikiran yang cerdas dalam menghadapi era modern ini. Pemuda yang hidup di era globalisasi harus mampu menjadikan diri pribadi yang optimis, yang istiqomah terhadap segala perkataan dan perbuatan, yang teguh dalam pendirian, dan juga yang selalu pantang menyerah dalam berjihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wantikan kita umatnya. Beliau bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Kita, generasi muda, adalah harapan bangsa. Di pundak kita terletak berbagai macam harapan, karena kitalah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di negeri ini. Di tangan kita lah masa depan bangsa berada. Generasi muda yang menjadi harapan bangsa bukanlah generasi muda yang terlena dengan
bangkit. Yang artinya di kitab ini tidak ada keraguan padanya petunjuk mereka yang bertakwa. Generasi muda yang hidup di era ini harus mampu mempersiapkan diri dengan baik, bekali diri dengan pendidikan agama, ilmu pengetahuan, ketakwaan, kejujuran, dan juga dengan kasih sayang kedua orang tua kita dan juga kasih sayang dari orang-orang di sekitar kita. Generasi muda Islam harus mempunyai akhlak yang mulia, berbicara dan menutur kata yang baik dan benar, sebagaimana akhlaknya Nabi yang kita cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda pada salah satu hadisnya, "Innama bu'istu litammima makarimal akhlak," yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Di zaman sekarang ini sudah banyak sekali pemuda-pemudi yang tidak lagi mencerminkan diri pribadi seorang muslim. Mereka sudah jauh dari tuntunan-tuntunan syariat Islam. Bergandengan tangan, berpelukan, hidup hura-hura, pulang larut malam, semua hal ini dianggap biasa bagi mereka, dianggap lumrah. Ketahuilah bahwa maju dan mundurnya suatu negara itu tergantung kepada pemudanya. Jikalau pemudanya itu baik, maka negara tersebut pun akan baik juga. Dan sebaliknya, jikalau pemuda itu buruk, berakhlak buruk, maka negara tersebut tinggal menunggu datangnya kehancuran. Generasi muda adalah aset berharga bagi bangsa dan negara, karena mereka lah yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Mereka lah yang akan meneruskan cita-cita seperti memajukan negara. Tetapi di luar sana sudah banyak sekali musuh muslim yang sudah melirik aset-aset berharga ini. Mereka sudah berusaha dan berupaya untuk merusak jati diri generasi muda, khususnya moral dan spiritual. Oleh sebab itu, Rasulullah berpesan kepada kita, yaitu tidak tergelincir dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sesampai Allah menanyakan 4 hal. Yang pertama, umurnya. Untuk apakah dia habiskan sisa umurnya? Yang kedua, masa mudanya. Untuk apakah dia gunakan masa mudanya itu? Yang ketiga, hartanya. Dari manakah dan bagaimana dia menghabiskan hartanya tersebut? Dan yang terakhir dan keempat, ilmunya. Apakah dia mengenalkan ilmunya atau tidak? Ketahuilah, hidup seorang pemuda itu hanya 2 hal. Yang pertama ilmu, dan yang kedua takwa. Selain berilmu, pemuda juga harus bertakwa. Dewan juri yang terhormat, hadirin dan juga teman-teman yang saya sayangi, kesimpulan dari pidato saya kali ini adalah, yang pertama, kita sebagai generasi muda harus mempersiapkan diri dengan pendidikan agama, ilmu pengetahuan, ketakwaan, dan juga kejujuran. Dan yang kedua, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, karena jikalau kita benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka insya Allah kita, bangsa, negara, dan agama akan menjadi lebih kuat, jaya, cerdas, dan sejahtera, karena Al-Quran akan menuntun kita
dunia ataupun akhirat. Jadi begitulah pidato saya kali ini. Jikalau ada salah kepada Allah, saya mohon ampun. Dan sebelum saya akhiri, izinkan saya mengucapkan beberapa kata. Kalau ingin beternak kuda, jangan buat dinding dari kaca. Ingatlah wahai generasi muda, masa depan bangsa ada di tangan kita. Sungguh indah berjumpa dipakai anak Jakarta. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah